Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, yang terhormat Pak Budi Riswandi, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Pak Agi Ahmad Ginanjar, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing 2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Teks Eksplanasi pada Pikiran Rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020 sebagai alternatif bahan ajar bahasa Indonesia pada peserta didik kelas 11. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Devini Puspalita Manurung, NPM 1721211039. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas dalam presentasi ini. Bab 1 pendahuluan. Bab 2 landasan teoretis. Bab 3 prosedur penelitian. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Dan bab 5 simpulan dan syarat. Pada bagian pendahuluan. Peneliti menulis skripsi ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah. 1. Kurikulum sebagai landasan pembelajaran. Kurikulum 2013 secara umum bertujuan agar peserta didik mampu membaca, menulis, menyimak, dan membicara. Dalam kompetensi dasar, untuk silabus SMA dalam kurikulum 2013 ialah teks eksplanasi. Teks eksplanasi dipelajari di kelas 11 SMA. 2. Teks eksplanasi materi pembelajaran bahasa Indonesia. Fitriani menyatakan bahwa kurikulum 2013 teks eksplanasi tergolong sebagai jenis teks yang relatif baru. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP belum ada jenis teks ini, sehingga bahan ajar yang berkaitan dengan teks eksplanasi belum terlalu banyak. Simanjuntak dan Baharudin menyatakan, teks eksplanasi merupakan materi baru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini umumnya terdapat pada pelajaran bahasa Inggris. Kemudian, karena adanya perubahan kurikulum 2013, materi pembelajaran teks eksplanasi masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11. Dapat disimpulkan, dalam mempelajari teks eksplanasi membutuhkan pemahaman dan penguasaan baik bagi para pendidik maupun peserta didik. Karena teks eksplanasi merupakan materi baru dan sebagai satu jenis teks yang relatif baru dalam kurikulum 2013. Selain itu, tujuan yang harus dicapai dari proses pembelajaran, pendidik harus mampu menghadirkan berbagai macam cara, baik dalam pemilihan metode, media, maupun bahan ajar. 3. Media massa pikiran rakyat dan Kompas sebagai alternatif bahan ajar bahasa Indonesia. Penggunaan media merupakan salah satu model penyajian materi yang dapat menarik perhatian peserta didik dan tidak monoton, sehingga diharapkan peserta didik akan lebih memahami materi yang telah diajarkan, khususnya memahami materi teks eksplanasi. Dalam proses pembelajaran, bahan ajar memiliki peran penting dalam pembelajaran karena bahan ajar digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Adapun bahan ajar yang dipilih peneliti dalam penelitian ini menggunakan media massa. Bahan ajar ini bersumber dari media massa pikiran rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020. Sumber bahan ajar ini tentulah bukan sumber bahan ajar yang sulit, melainkan bahan ajar yang mudah dicari dengan efektif. Alasan peneliti memilih sumber bahan ajar teks eksplanasi dari media massa pikiran rakyat dan Kompas karena termasuk jenis teks faktual. Selain itu, media massa pikiran rakyat dan Kompas bertaraf nasional sehingga artikel yang dimuat teruji kesahihannya. Lalu, alasan peneliti memilih edisi November dan Desember 2020 karena bertepatan dengan fenomena alam yang terjadi di Indonesia, seperti musim hujan, gerhana bulan, sampai penampakan pertemuan Jupiter dan Saturnus. Hal ini pun berkaitan dengan materi teks eksplanasi yang menjelaskan mengenai bagaimana dan mengapa fenomena peristiwa alam dapat terjadi. Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah struktur isi teks eksplanasi pada media massa pikiran rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020? 2. Bagaimanakah kaidah kebahasaan teks eksplanasi pada media massa pikiran rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020? 3. Dapatkah teks eksplanasi pada media massa pikiran rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020?
dijadikan sebagai alternatif bahan ajar pada peserta didik kelas 11. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian yang ingin dicapai 1. Mengetahui struktur isi teks eksplanasi pada media massa pikiran rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020. 2. Mengetahui kaidah kebahasaan teks eksplanasi pada media massa pikiran rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020. 3. Mengetahui dapat atau tidaknya teks eksplanasi pada media massa pikiran rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020 yang dianalisis dijadikan alternatif bahan ajar pada peserta didik kelas 11. Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu manfaat teoretis. Dapat memunculkan pola pengembangan teks eksplanasi yang layak dijadikan bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11 SMA atau SMK. Lalu, manfaat praktis. 1. Bagi pendidik. 2. Bagi peneliti. 3. Bagi peserta didik. Dan 4. Bagi sekolah. Selanjutnya, landasan teoretis. Hakikat pembelajaran teks eksplanasi di SMA atau SMK berdasarkan kurikulum 2013. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 telah diatur Permendikbud tahun 2016 nomor 24. Terdapat kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Pada skripsi ini, kompetensi dasar yang diambil peneliti yaitu 3.4. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Hakikat teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai bagaimana dan mengapa fenomena, peristiwa alam, sosial, maupun budaya dapat terjadi. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Bagian ini merupakan bagian paling awal dalam teks eksplanasi. Pernyataan umum berisi gambaran umum satu aspek atau peristiwa. Selanjutnya, deretan penjelas. Di bagian inilah proses sekaligus hubungan sebab akibat aspek atau peristiwa dijelaskan. Penjelasan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Dan pada bagian inilah banyak istilah keilmuan yang jarang digunakan. Selanjutnya, penutup atau simpulan. Bagian paling akhir ini muncul dalam teks eksplanasi setelah pertanyaan bagaimana dan mengapa terjawab. Bagian inilah merupakan simpulan dari bahasan utama dalam teks. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. 1. Konjungsi kausalitas, yaitu yang berhubungan dengan waktu. Antara lain, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. 2. Konjungsi kronologis, yaitu yang berhubungan dengan waktu. Misalnya, beberapa saat, setelah, segera setelah, pada tanggal, sebelumnya, selagi, ketika, ketika itu, pada masa lalu, bertahun-tahun, selama, dalam masa sekarang, dan lain sebagainya. Lalu, keterangan cara, misalnya, sangat ketat, dengan tertib dan tenang, penuh haru, melalui surat kabar, sedikit demi sedikit, baik-baiknya, dengan jalan yang benar. Selanjutnya, kata ganti petunjuk, yaitu kata ganti yang digunakan untuk fenomena berupa kata unjuk ini, itu, dan tersebut. Selanjutnya, kata istilah, yaitu kata yang sesuai dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, hakikat bahan pembelajaran. Kriteria pemilihan bahan ajar. 1. Bahan ajar yang dipilih relevan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. 2. Bahan ajar yang dipilih bermuatan karakter. 3. Bahan ajar yang dipilih telah teruji kebenaran dan kesahihannya. 4. Bahan ajar yang dipilih dapat memotivasi peserta didik. Selanjutnya, konsistensi. Lalu, adekulasi atau kecukupan. Hasil penelitian yang relevan. Meli Fitriani tahun 2020 yaitu analisis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan pada surat kabar Galamedia edisi April 2020 sebagai alternatif bahan ajar kelas 11 sekolah menengah atas. Penelitian yang dilaksanakan oleh Meli Fitriani dan peneliti memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama menganalisis struktur isi dan kaidah kebahasaan. Sedangkan perbedaannya itu pada objek penelitian. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti menggunakan media massa pikiran rakyat dan Kompas.
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Melly Fitriani menggunakan surat kabar Gala Media. Selanjutnya, prosedur penelitian. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Desain penelitian, deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Variabel penelitian, struktur isi dan kaidah kebahasaan teks penasi dalam media massa Pikiran Rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020 sebagai alternatif bahan ajar yang disesuaikan dengan kriteria bahan ajar. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Lalu, analisis wacana, yaitu digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara teks penasi dengan kriteria bahan ajar yang dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar sesuai dengan kurikulum 2013. Selanjutnya, instrumen penelitian. Format analisis terkait struktur isi dan kaidah kebahasaan dalam teks penasi yang akan diteliti, serta kesesuaian hasil analisis struktur isi dan kaidah kebahasaan dengan kriteria bahan ajar. Selanjutnya, sumber data, yaitu teks penasi dalam media massa Pikiran Rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020. Ya, populasi, yaitu menggunakan populasi terbatas, dan diperoleh 8 teks penasi dalam media massa Pikiran Rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020. Selanjutnya, sampel, yaitu menggunakan purposive sampling, dan peneliti jadikan menjadi 6 teks panasi. Selanjutnya, waktu penelitian, yaitu dilaksanakan dalam waktu terhitung dari bulan Desember 2020 hingga November 2021. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. 6 dokumen primer berupa teks panasi yang ditujukan sebagai bahan ajar bagi peserta didik kelas 11. Setelah dilakukan analisis terhadap 6 teks tersebut, yaitu memiliki kelengkapan struktur isi, pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup atau simpulan, sehingga menjelaskan bahwa ke-6 teks yang telah dianalisis tersebut dapat digunakan pada peserta didik kelas 11. Selanjutnya, hasil analisis unsur bahasa yang digunakan yaitu penggunaan kata konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, keterangan cara, kata ganti petunjuk, dan kata istilah. Keenam teks panasi menggunakan kelima kaidah kebahasaan teks panasi. Hal ini menguatkan bahwa teks-teks yang telah dianalisis dapat digunakan sebagai alternatif bahan ajar bahasa Indonesia bagi peserta didik kelas 11. Selanjutnya, kesesuaian hasil penelitian dengan kriteria pemilihan bahan ajar. 1. Bahan ajar yang dipilih relevan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. 2. Bahan ajar yang dipilih bermuatan karakter. 3. Bahan ajar yang dipilih telah teruji kebenaran dan kesahihannya. 4. Bahan ajar yang dipilih dapat memotivasi peserta didik. 4. Konsistensi. Dan 5. Artikulasi atau kecukupan. Ya. Simpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis mengenai analisis struktur isi dan kaidah kebahasaan teks panasi pada media massa Pikiran Rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020 sebagai alternatif bahan ajar bahasa Indonesia pada peserta didik kelas 11 dapat diambil kesimpulan bahwa ke-6 teks panasi yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif bahan ajar bagi peserta didik kelas 11 dengan mempertimbangkan aspek kelengkapan struktur isi, kaidah kebahasaan, serta sesuai dengan kriteria pemilihan bahan ajar. Berdasarkan simpulan yang telah peneliti paparkan, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. Yaitu bagi pendidik bahasa Indonesia. Pendidik sebaiknya mengajarkan pengetahuan dasar mengenai materi teks panasi sehingga peserta didik memiliki pengetahuan yang baik mengenai pembelajaran teks panasi. Selanjutnya, bagi peserta didik. Peserta didik sebaiknya sering membaca artikel pada media massa supaya dapat mengasah kemampuan mengenai menganalisis teks-teks yang ada pada media massa. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, yaitu peneliti menyarankan agar melaksanakan penelitian mengenai teks panasi, sebab penelitian ini dibatasi sasaran bahan ajar,
yaitu untuk peserta didik kelas 11. Peneliti berharap ada penelitian lain yang akan mengembangkan penelitian sejenis ini dengan media yang berbeda atau dengan jenis teks yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.